Bawaslu Cilacap melakukan pemanggilan kepada PJ Bupati Cilacap dan 2 orang pejabatnya. Pemanggilan ini terkait dengan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan netralitas ASN. Sesuai dengan jadwal pemanggilan klarifikasi, Kamis 3 September 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Soim Ginanjar, serta Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Cilacap Suyatno, menyampaikan panggilan tertuju pada PJ Bupati Cilacap, MAI, dan 2 pejabat Setda Cilacap, M dan HP. Adapun laporan tersebut oleh SIWNP terkait pemberian ruang terhadap salah satu calon Bupati Cilacap saat acara groundbreaking pembangunan Pasar Kroya beberapa waktu lalu. Di tempat berbeda, Ketua DPC Gerindra Cilacap, Suyatno SH menjelaskan bahwa undangan yang diterima oleh jajaran kader Gerindra dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR yang membuat acara tersebut mengundang PJ Bupati Cilacap dan jajarannya, serta mengundang anggota DPR RI Novita Wijayanti dari fraksi Gerindra yang dalam hal ini yang mengusulkan aspirasinya dalam pembangunan Pasar Kroya. Suyatno selaku Ketua DPC Gerindra Cilacap dan Awaludin Muri sebagai kader istimewa dari Partai Gerindra Cilacap turut serta hadir memenuhi undangan. Suyatno meyakini bahwa kehadiran beliau dan jajarannya tidak ada unsur pelanggaran karena tidak ada tindakan mengkampanyekan salah satu calon bupati. Kemarin pada saat kita menerima laporan, Pak Sugeng itu kan memberitahukan pada kita bahwa beliau melaporkan 3 orang tadi yang kita klarifikasi. Gitu. Berarti titik beratnya di Pasar Kroya, Pak? Pasar Kroya. Nah, terus yang terlapor, Pak? Itu yang kami undang untuk klarifikasi. 3 orang tadi. Betul. Ya. Agendanya ketiganya hari ini. Hari ini Hanya 2 yang hadir, 1 alasannya apa, Pak? masih ada pekerjaan, Pak, yang belum saya tinggalkan. Oke. Ya, untuk pelaporan, Pak, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa dibuka, Pak, atau di situ ada saat grand packing itu kan ada salah satu calon bupati yang hadir atau gimana, Pak? Dugaan pelapor begitu, Pak. Jadi kami baru mengalamatkan dugaan pelapor begitu. Inisial, Pak? Pelapor atau terlapor? Enggak, yang terlapor, Pak. Yang terlapor itu tadi, Itu tadi, Pak. 3 yang kami sebutkan. Enggak, artinya kan dari 3 orang itu kan netralitas. Berarti kan ada sesuatu hal yang perlu disampaikan ke publik, gitu kan? Kami menindaklanjuti kan tentu saja berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yang mana di dalam laporan itu ada sebagai pihak terlapor itu kan PJ Bupati, terus Pak Martono selaku Kabel Humas, Bu Hati tambah Pertiwi selaku protokol yang dilaporkan terkait memberikan ruang. Jadi yang dilaporkan adalah ketiga orang ini yang memberikan ruang terhadap salah satu calon diduga melanggar. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Pak, terkait dengan laporan masyarakat yang melaporkan ASN, netralitas ASN adanya saat groundbreaking pembangunan Pasar Kroya, Pak. Ini yang melaporkan dari masyarakat terkait netralitas ASN, bahwasanya diantaranya kesimpulannya di situ ada calon Bupati Cilacap yang hadir di saat itu. Dari Pak Ketua sendiri gimana, Pak, tanggapannya? Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih kalau ada warga masyarakat yang melaporkan hal itu. Secara pribadi saya sangat setuju bahwa netralitas ASN itu memang harus ditegakkan. Jadi semua saja, bukan hanya yang dilaporkan, tapi semua ASN itu harus dilaporkan. Apabila memang ada penyimpangan ya memang harus diluruskan. Kemudian kan ada komisi ASN yang membidangi. Nah, itu ya saya secara pribadi mendukung sekali. Tetapi adanya laporan masalah pasar, peletakan batu pertama di Pasar Kroya yang dimaksud, menurut saya tidak ada yang dilanggar dan itu sah-sah saja dilakukan. Yang pertama adalah bahwa itu kan undangan dari kementerian ya, dari kementerian dalam hal ini mungkin Perumahan Rakyat ya.
yang membuat acara itu. Kemudian dari Kabale itu mengundang PJ Bupati dan Ibu Novita. Kemudian di situ ada Pak Awaludin, termasuk saya. Saya bisa menceritakan secara lugas karena saya salah satu saksi yang berada di tengah-tengah itu. Kemudian di situ ada PJ, kemudian ada Bu Novita. Lah kemudian di situ ada Pak Awaludin yang notabene sebagai calon bupati. Perlu kami sampaikan bahwa kami semua adalah kader Partai Gerindra, termasuk Pak Awaludin. Saya ketua Partai Gerindra, kemudian Pak Awaludin adalah juga kader Gerindra. Malah kami jadikan kader istimewa kami karena beliau akan kami usung menjadi calon bupati kami. Nah, tidak ada salahnya kalau kami semua itu mendampingi Bu Novita, dan itu sudah terbiasa bagi kami. Setiap Bu Novita turun di lapangan, di dapil, selalu kami mendampingi. Nah kebetulan sekarang ada tambahan kader kami, kader istimewa kami, yaitu Pak Awaludin. Saya kira tidak ada yang salah. Yang salah kalau di ajang itu dijadikan kampanye, itu yang salah. Kalau saya lihat kemarin yang digugat itu, yang dilaporkan itu kan adalah PJ Bupati, kemudian protokoler, kemudian bagian humas. Menurut saya tidak ada yang dilanggar. Ya monggo. Yang pertama adalah Pak Bupati ikut meresmikan tempat itu. Kemudian di situ juga tidak ada urean-urean apa-apa tentang kampanye dan lain-lain, tentang calon juga tidak ada penyebutan apa-apa. Yang kedua, protokoler juga saya kira tidak ada penyebutan apa-apa itu, misalkan Pak Awaludin calon bupati atau apa, saya kira tidak ada. Kemudian humas apalagi. Jadi terus saya memang hadir, saya sebagai anggota dewan memang tidak diundang karena memang DPR Kabupaten Cilacap tidak diundang di dalam acara itu. Tapi saya datang sebagai kadernya Bu Novita yang mendampingi, bukan mewakili lembaga ini. Jadi sah-sah saja saya ikut hadir karena mendampingi Bu Novita, karena beliau adalah pengurus DPP kami, DPP Partai Gerindra yang harus kita hormati. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat juga sudah tahu bahwa Ibu Novita adalah salah satu yang intens sekali memperjuangkan terbentuknya, turunnya anggaran-anggaran untuk pasar kronya. Dan itu kita semua, walaupun mungkin diklaim oleh sana sini bahwa itu mungkin yang berjuang ini, yang berjuang itu, ya perlu kami luruskan bahwa mungkin semua ikut berjuang, tetapi Bu Novita adalah salah satu yang berjuang secara intens hingga turunnya anggaran-anggaran untuk pasar proyek itu. Kemudian kepada Bawaslu, saya kira tidak usah ragu-ragu, kalau misalkan memang harus diklarifikasi, panggil saja. Kemudian Pak Bawaslu juga tidak usah takut, tidak usah gentar siapapun, kalau misalkan memang ada aduan, diklarifikasi. Nah kemudian endingnya bagaimana, apakah ini ada temuan pelanggaran atau tidak, itu ya terserah dari hasil kajian dari Bawaslu sendiri. Tapi menurut saya itu hal kecil, dan itu mungkin karena ini faktor mau pemilu ya, jadi hal-hal kecil seperti itu dipermasalahkan. Tapi buat kami ya tidak ada yang dilanggar, karena saya tahu persis, saya di dalamnya di situ tidak ada sama sekali ajang kampanye. Saya kira masyarakat juga harus sekarang lebih pintar lagi ya. Saya rasa memang masyarakat kita sekarang lebih jeli, dengan adanya kemajuan teknologi itu akan lebih jeli. Tapi juga kita harus pelaporan itu harus netral juga. Artinya bukan hanya kubu kami, misalkan ada pelanggaran dari calon bupati kami, termasuk ASN yang lain yang kemudian mendukung kepada calon lain juga kalau perlu dilaporkan juga gitu. Jadi artinya kita seimbang, jangan sampai ada berpikiran bahwa itu karena ada dugaan itu karena timnya itu. Saya sih tidak berpikir ke sana, tapi mudah-mudahan seperti
pelaporannya Mas Iwan, ya Sugeng Iwan Suprayitno ya, itu memang teman saya, teman baik saya yang saya kenal, dia orang baik lah selama ini. Tapi memang di beliau kritis. Mudah-mudahan tujuan beliau adalah menegakkan ASN supaya betul-betul netral. Tapi artinya juga netral secara keseluruhan, bukan hanya kesana ke sini, tetapi harus netral, betul-betul netral. Saya mendukung sekali, tetapi yang jelas di dalam hal ini, kalau menurut saya itu memang tidak ada yang dilanggar. Pak, yang dilaporkan adalah 3, Pak PJ, Pak Martono, dan Ibu Hati. Sementara terkait dengan laporan tersebut adalah ada foto, salah satu foto, di situ ada foto salah satu calon bupati yang menghadiri. Dengan laporan dari masyarakat ini, apakah ada langkah-langkah dari Partai Gerindra yang mengusung calon bupati tersebut, Pak? Yang jelas kayak gini, tadi serahkan kepada Bawaslu saja dulu lah ya, itu melanggar atau tidak. Yang jelas kita serahkan kepada, itu merupakan ranah hukumnya Bawaslu. Kalau misalkan memang ada pelanggaran, ada komisi ASN yang akan menindak. Tapi yang jelas itu menjadi ranah hukum Bawaslu. Biarkan saja. Kalau misalkan memang diperlukan, kami akan mengerahkan pengacara, ya akan kami mengerahkan. Tetapi sementara ini saya kira itu cukup di Bawaslu saja dulu. Itu biar menjadi ranah Bawaslu. Ini hanya masukan saja ya. Walaupun saya tidak menyudut seseorang, sebaiknya memang semua media, termasuk medianya Mbak Nani dan lain-lain itu juga harus netral. Karena dengan adanya media ini kan kita terbantu sekali, informasi-informasi itu banyak sekali kita dapatkan, yang sebetulnya kita tidak tahu kita dapatkan. Itu harapan kami seperti itu, Mbak Nani. Pak, dengan salah satu termasuk yang dilaporkan, meskipun pihak yang ini dari penyampaian dari Pak Suyatno untuk ada misalnya ada pelanggaran lain kepada Bawaslu, tidak hanya berpihak hanya salah satu calon saja, itu sampaikan kepada Bawaslu, Pak. Ya, saya kira kepada warga masyarakat juga harus tahu loh ya. Saya banyak mendengar itu salah satu calon kades-kades yang terlibat dukung-mendukung ya. Itu saya juga dengar. Bahkan saya pernah ada rekamannya orangnya, kemudian termasuk ASN juga yang itu terlibat aktif mengkondisikan kades-kades. Nah, saya menanggapnya santai saja, sudahlah itu kalau misalkan memang ada pelanggaran, sudah sampaikan kepada Bawaslu, itu melanggar. Nah, sampai saat ini saya biarkan kepada warga masyarakat untuk menilai sendiri. Ini karena ini proses pemilu ini kan kelihatannya kayak perang besar. Sebetulnya Cilacap damai-damai saja lah. Berarti dari Bawaslu sendiri harus tidak hanya menerima laporan saja, tapi harus melakukan penemuan ya Pak, di lapangan. Ya mestinya kayak gitu. Bawaslu kan punya kaki tangan banyak ya, dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa itu. Kalau kita kegiatan aja banyak ya teman-teman Bawaslu itu, sampai tingkat desa itu juga pada hadir, itu memantau. Nah itu artinya kan Bawaslu juga punya banyak tenaga yang bisa monitor. Nah kemudian Bawaslu juga harus jeli. Tapi saya menilai ini Bawaslu yang sekarang ya baguslah, cukup ya. Artinya pekerjaan besar menanti, pekerjaan berat menanti, tetapi kalau sepanjang Bawaslu itu melakukan aturan yang sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam undang-undang, saya kira tidak ada masalah dan tidak perlu takut. Siap Pak, terima kasih. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.